Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan belajar terkait pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan bersama saya Utami Yuliryani. Nah, apa itu monokotiledon dan dikotiledon? Perbedaan utama pada monokotil dan dikotil yaitu terletak pada jumlah keping bijinya. Jika dia monokotiledon, maka dia memiliki satu keping biji. Dan dikotiledon, dia memiliki dua keping biji. Nah, di gambar ini kita akan melihat struktur daun pada monokotil dan dikotil. Ini adalah gambar pada daun dikotiledon, gitu ya, dikotil. Nah, daun tanaman dikotil pada umumnya dia memiliki daun atau vena yang bercabang. Nih, bercabang vena daunnya ya. Ini juga bercabang. Berbeda dengan monokotil, untuk monokotiledon venanya paralel atau sejajar. Dia segaris-garis jajar seperti ini. Nah, ini juga monokotiledon, venanya dia sejajar atau paralel, seperti itu. Nah, pada tabel ini kita belajar terkait perbedaan monokotil dan dikotil dari berbagai aspek. Dari jumlah kotiledonnya tadi karena mono dia terdiri dari satu dan dikotil dia termasuk dari dua keping biji terkait jumlah kotiledon. Kemudian bentuk akar pada monokotil dia akar serabut, dikotil akarnya tunggang. Susunan tulang daun pada monokotil dia sejajar atau melengkung ya. Monokotil ini sejajar atau melengkung dan susunan tulang daun atau vena daun pada dikotil dia menyirip atau menjari. Nih, ini menyirip atau menjari pada daun pepaya, daun singkong gitu ya. Kemudian pada batang monokotil dia tidak memiliki kambium. Dia tidak bisa membesar secara sekunder ini ya. Pada batang monokotil ini dia tidak memiliki kambium. Dia tidak bisa membesar secara sekunder. Jadi misal besarnya segini ya segini aja, nggak bisa membesar melebar lagi tidak bisa. Kemudian berbeda dengan dikotil ini batangnya berkambium sehingga dia dapat membesar secara sekunder gitu ya. Dan susunan berkas pembuluhnya untuk monokotil dia tersebar di seluruh batang untuk monokotil dan pada dikotil dia tidak tersebar di seluruh batang. Untuk jumlah bagian bunganya monokotil kelipatan 3 misalnya 3, 6, 9, sedangkan dikotil kelipatannya 4 atau 5. Contoh tanaman monokotil itu ada padi, jagung, kelapa, dan anggrek. Dan contoh dari dikotil ada mangga, kacang hijau, kapas, dan jambu. Nah, ini kita bahas dulu nih, apa itu tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping dua. Di sini ada gambar perkecambahan epigeal dan hipogeal, gitu ya. Pada perkecambahan epigeal dan hipogeal ini, tanaman dikotil atau berkeping dua pada umumnya dia mengalami perkecambahan epigeal pada umumnya. Tetapi ada beberapa tumbuhan dikotil yang mengalami perkecambahan hipogeal. Gitu ya. Jadi tidak semua dikotil mengalami perkecambahan secara epigeal. Gitu. Apa perbedaan epigeal dan hipogeal? Perbedaan dari epigeal dan hipogeal adalah dari proses perkecambahannya. Jika pada epigeal ini mengalami perkecambahan kotiledonnya yang terangkat ke atas. Ini ya, kotiledonnya terangkat ke atas pada epigeal. Dan pada hipogeal, dia kotiledonnya tetap berada di bawah tanah. Gitu. Sehingga perbedaan
yang terlihat pada epigel dan hipogel. Epigel kotiledonya terangkat ke atas saat perkecambahan, sedangkan hipogel kotiledonya tetap di bawah tanah di saat perkecambahan. Seperti itu. Nah, selanjutnya umumnya pada perkecambahan di kotil ini ada yang disebut dengan hipokotil. Ini ya, ada gambar hipokotil, di mana hipokotil ini nantinya akan menjadi bakal batang bagian bawah. Hipokotil sebagai bakal batang bagian bawah. Sedangkan radikula, akar, dia nantinya akan menjadi akar ya, radikula. Dan ada kotiledon yang terangkat ke atas. Nih, pada kotiledon di epigel. Kotiledonnya terangkat ke atas. Ada disebut juga dengan epikotil. Epikotil ini adalah bakal batang bagian atas. Epikotil. Jika hipokotil tadi bakal batang bawah, epikotil bakal batang bagian atas. Kemudian ada yang disebut dengan plumula. Plumula ini bakal daun ya. Nih, ini ada plumula, ini plumula, ini plumula ya. Hijau ini yang menjadi bakal daun nantinya. Gitu. Kemudian pada tumbuhan monokotil atau tumbuhan yang berkeping satu, ini kotiledonnya tetap di bawah. Ini kotiledonnya tetap di bawah. Biasanya pada atau berkecambah secara hipogeal gitu ya. Nah, seperti pada biji jagung ini. Nah, ini pada biji jagung ini dia mengalami perkecambahan hipogeal. Ada yang disebut dengan koleoptil. Nih, koleoptil atau seed coat ini nantinya akan menjadi koleoptil, di mana koleoptil ini nanti sebagai pelindung plumula. Sebagai pelindung plumula, dan ada yang disebut dengan radikula. Nih ya, radikula ini terdapat pelindung pada radikula. Pelindung pada radikula disebut dengan koleoriza. Itu ya. Jadi, tumbuhan monokotil atau berkeping satu, dia termasuk ke hipogeal dikarenakan kotiledonya tetap di bawah tanah saat dia berkecambah. Seperti itu. Nah, contohnya pada tanaman jagung.